Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk bisa terus thalabul ilmi di Masjid Hamilul Quran. Setelah kemarin kita belajar tentang nasihat diri terkait dengan gelap dan terangnya hati. Kita kemarin belajar makolahnya Sayyidina Utsman bin Affan, bahwasanya hammud dunya dzulmatun. Orang-orang yang senantiasa gelisah dalam urusan dunianya itu sejatinya adalah gelap. Apanya yang gelap? Fil qalbi. Yang gelap itu adalah di dalam hatinya. Wahamul akhirah, dan orang-orang yang justru yang masih mengkhawatirkan terkait dengan akhiratnya, hari akhirnya, nurun fil qalbi, sejatinya itu adalah tanda Allah lembutkan hatinya, Allah terangi cahaya hatinya untuk senantiasa selamat di sisinya, insyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lanjutkan nasihat santri, bahwasanya salah satunya nanti kita membahas masih lanjutan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh beliau, Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Kita senantiasa berdoa, kita kirimkan doa terbaik kepada beliau musannif pengarang kitab. Tapi sebelumnya mari kita berdoa juga bersama-sama, kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik kepada diri kita, jasad kita, ruh kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita tanpa terkecuali, para pendiri perintis pesantren ini, pesantren PPTQ Hamilul Quran. Dan kita juga doakan kepada para musannif, mu'allif, para pengarang, penulis kitab yang senantiasa kita pelajari dalam kegiatan kita belajar di pesantren ini. Semoga dengan kiriman hadiah Fatihah ini terus tersambung kepada gurunya lagi, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin shalihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Semoga senantiasa keberkahan Allah alirkan kepada kita semuanya, hamba-hambanya yang senantiasa menjadi bagian hamba-hamba yang terus wa husna ibadatik, berdoa agar diperbaiki amal-amal ibadah kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk di makalah tentang hakikat prasangka. Prasangka ini kalau dalam Islam disebut dengan namanya dzon. Dzon itu dibagi menjadi dua, husnudzon dan suudzon. Kalau yang namanya suudzon baru di batin itu, kira-kira itu sudah sampai berpengaruh terhadap surga neraka kita enggak kira-kira? Baru suudzon itu berpengaruh terhadap penghisapan kita enggak kira-kira? Suudzon sudah bernilai dosa atau enggak kira-kira? Mas Catur? Baru di batin loh, belum sampai dilisankan loh. Sudah dosa atau belum? Sudah belum? Sudah. Kalau Mas Catur, Mas Faruk? Sudah. Karena ada sebagian di luar sana yang meyakini yang namanya di batin itu kalau baik seperti niat dapat pahala, tapi kalau di batin yang nggak baik itu belum bernilai dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ism. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah ismun. Kenapa niku ismun? DOSA. Artinya kita baru batin ketemu orang, nih orang ini kok telatan, nih orang ini ya bajunya aja kok seperti ini, compang-camping. Kita punya prasangka tidak baik saja, itu sudah bernilai dosa. Nantinya kita akan dihisab. Itu baru di prasangka saja, masya Allah. Maka penting sekali prasangka untuk senantiasa kita bahas, kita pelajari, karena pentingnya menjaga prasangka itu juga ya berbanding lurus dengan pentingnya kita memikirkan akhirat kita. Makanya kemarin kita belajar ya wahamul akhirah. Orang-orang yang masih gelisah dengan saya nanti masuk surga atau neraka, itu tanda ya terangnya hati kita ya, masya Allah. Tentang nurun fil qalbi, merupakan cahaya hati. Di dalam kitab Nashihul Ibad di makalah yang ke-14 ya, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah orang-orang yang hukama. Orang hukama itu adalah orang-orang yang mampu senantiasa mengendalikan hatinya. Jadi termasuk di dalamnya adalah para aulia. Nah, para aulia ini, para ahli hukama ini ya berkata, "Man tawafhama anna lahu waliyan Allah minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Wa man tawafhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsi." Nah, kita bedah sarang-sarang. Man tawafhama, man utawi sapa wonge atau barang siapa itu tawafhama ya, tawafhama itu nyongko. Jadi barang siapa yang menyangka annallahu waliyan, bahwa dia itu punya penolong, aula yang lebih utama minallah ya, daripada Allah. Jadi barang siapa yang menyangka bahwa dia itu punya penolong, punya sandaran ya, yang lebih utama daripada Allah, qalat ma'rifatuhu billah, berarti hakikatnya dia itu belum sungguh-sungguh mengenal Allah dengan baik. Jadi kalau kita itu masih punya persoalan kok dikit-dikit gampang banget minta tolongnya kepada makhluk, artinya kita itu belum sungguh-sungguh mengenal Allah itu dengan baik. Kan kita sudah sadar betul di dalam setiap rakaat kita senantiasa membaca surah Fatihah, itu wajib, rukun dalam sholat. Di dalam rukun sholat ini, di dalam suratul Fatihah ada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami ya menyembah, beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tapi selama ini siapa yang kita mintain pertolongan terlebih dahulu? Jadi kalau kita punya persoalan, sebelum kita datang kepada siapapun, maka senantiasa jadikanlah Allah yang sangat dekat dengan kita sebagai satu-satunya as-somad ya. Al-Ikhlas saja kalau kita ulang 3 kali, pahalanya seperti kita membaca apa? Al-Quran kan. Di dalam Al-Ikhlas itu ternyata penting sekali. Salah satunya adalah ayat yang kedua, Allahus Somad. Allah itu satu-satunya tempat untuk bergantung. Jadi ya masya Allah, penting sekali untuk kita sungguh-sungguh menjadikan Allah itu sebaik-baik penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Kita lanjutkan. Wa man tawafhama ya, wa man tawafhama, dan barang siapa yang menyangka annalahu aduwan, bahwa dirinya itu mempunyai musuh ya. Beliau itu memiliki musuh, yang menyangka dia itu mempunyai musuh ya, masya Allah, ada yang lebih kuat min nafsihi, daripada dorongan nafsunya sendiri, qalat ma'rifatuhu binafsih, berarti dia belum mengenal dirinya dengan baik. Padahal mengenal diri itu sangat penting sekali. Agar diri kita sungguh-sungguh menjadi seorang hamba, kita tuh harus tahu siapa sih sejatinya diri kita, untuk apa sih kita itu diciptakan, dan hendak kemana kita akan ya, menuju. Itu penting sekali untuk kita senantiasa pelajari, senantiasa kita jadikan renungan untuk bertafakur,
sampai kita sungguh-sungguh bisa bertadabbur dan bertadzakur. Puncaknya dari kita nanti bertadzakur adalah bisa sungguh-sungguh senantiasa bertasyakur, senantiasa apapun yang Allah hadirkan itu adalah nikmat. Nah, artinya apa ini tadi? Kalau yang pertama, barang siapa yang menyangka bahwa dia itu punya penolong, punya sandaran selain Allah, ya, itu lebih utama, maka dia belum mengenal Allah dengan baik. Dan barang siapa yang menyangka bahwa dirinya itu mempunyai musuh yang lebih kuat daripada dorongan nafsunya, berarti dia belum mengenal dirinya dengan baik. Ya, Masya Allah. Artinya, jika salah satu dari kita itu masih menyangka bahwa kita itu punya musuh yang lebih kuat, lebih utama dibandingkan dengan amarah kita sendiri. Kalau namanya ya nafas itu kan jiwa kita. Di dalam jiwa itu ada banyak sekali gejolak-gejolak nafsu. Salah satunya apa? Amarah. Nafsu amarah itu bukan hanya tentang bagaimana kita itu bergejolak marah sama orang lain, bukan. Kita itu seringkali protes, ngeluh, maido dengan keadaan, itu sama halnya juga kita itu tidak lulus dalam ujian ini. Ya, amarah ini. Dan lawamah, dan juga ya maka sesungguhnya kita itu belum mengenal diri kita itu dengan baik. Kalau kita itu nggak mengenal diri kita dengan sungguh-sungguh, itu Masya Allah, ya, itu sangat berbahaya sekali. Ya, maka pentingnya kita sungguh-sungguh mengenal diri kita. Kita ini siapa, hakikatnya kita itu siapa, abdun itu seperti apa. Kita harus sungguh-sungguh terus belajar, ya, untuk benar-benar menjadi diri kita itu seorang hamba yang benar-benar hambanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Di dalam Quran surah Ar-Rum, ya, ini surah yang ke-30 ayat 41, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahr. Quran surah apa tadi? Dicatat enggak? Quran surah Ar-Rum ayat 41. Quran surah berapa, Mas Catur? Mas Catur? Mas Catur, Quran surah berapa? Quran surah berapa? Tidak ketemu? Nah, ambil wudhu dulu. Ya. Ya. Jadi Quran surah Ar-Rum ayat 41, ya. Yang memiliki makna ya, dhaharul fasadu, telah nampak kerusakan, fil barri itu di daratan, ya. Jadi dhaharul fasadu fil bahri, telah nampak kerusakan di daratan, wal bahri, dan di lautan. Maka Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq, ya, radhiyallahu an, beliau berkata, tafsir dari ayat ini ketika turun, Masya Allah, ini yang menafsiri langsung Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Al-barru huwal lisan. Maksud dari tadi telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, yang dimaksud dengan al-bar, ya, al-barru tadi adalah huwal lisan. Yang dimaksud dengan daratan itu adalah lisan. Wal bahru huwal qalbu. Sementara tadi yang rusak kan daratan dan lautan. Sementara yang namanya bahr tadi, wal bahru, lautan itu adalah apa? Itu adalah hati, adalah qalbun. Fa'idha fasadal lisan, ya, fa'idha fasadal lisanu, apabila lisan itu rusak, contoh dengan kita ngeluh, maido, mencela, sambat, dan lain sebagainya, dengan lisan kita ini, ya, bakat alaihin nufus, ya, maka sejatinya menangislah jiwa-jiwa, menangislah jiwa kita, Masya Allah. Nufus, ya, jiwa-jiwa, jiwa yang banyak. Wa idza fasadal qalbu, dan Masya Allah, bila hati itu rusak, contohnya apa hati rusak itu? Kita itu ujub, riya, dendam, dengki, dongkol, dikit-dikit apa? Ijir itu sering banding-bandingin sama temennya. Lah, kok yang disuruh piket kok saya terus, sementara dia kok enggak, gitu ya. Terus kita itu banding-bandingkan terus, ya. Kok ini, ya, guru saya kok bandingin banget nih, kok gak adil dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh wa idza fasadal qalbu, bila hati itu rusak, ya, bakat alaihil malaikatu, maka menangislah para malaikat. Jadi
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan Quran surah Ar-Rum ayat 41 tadi, "Dhuharal fasadu fil barri wal bahr", telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Maksudnya apa? Yang dimaksud daratan tadi adalah lisan, sementara lautan tadi maksudnya adalah hati. Apabila lisan itu sudah rusak, ya bisa mencela, berkata-kata yang enggak baik, maka sejatinya menangislah jiwa-jiwa. Jiwanya siapa? Jiwanya keturunan anak Adam. Dan bila hati itu rusak, sebab kemerungsung, deg-degan, hektik, ya, tidak nyaman di pondok, diminta setoran, nawar-nawar terus. Nah, itu contoh cirinya apa? Menangislah para malaikat. Masya Allah. Nah, hikmahnya apa? Mulut itu kok berjumlah satu? Ya, Masya Allah. Salah satu hikmahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika agar itu menjadikan peringatan bagi kita manusia untuk tidak asal berbicara, untuk tidak asal berbicara. Dan lebih bahayanya nopo? Bagi kaum Hawa, wanita itu sehari rata-rata lisan itu mengucapkan 20.000 kata. Coba. Kalau kita itu misalkan ya, tidak hati-hati dalam 20.000 kata, itu akan menjerumuskan kita. Kenapa? Karena sejatinya ketika Allah itu, ya Masya Allah, ciptakan mulut itu satu, sejatinya karena kita itu sejatinya diminta untuk sungguh-sungguh berhati dari setiap tutur kata kita, kecuali satu. Apa itu? Saat kita itu berzikir, maka banyak-banyaklah kita dengan lisan kita. Basahilah lisan kita itu dengan zikir. Kalau tadi perempuan, kaum Hawa, 20.000 kata. Bagaimana dengan laki-laki? Berapa kata-kata ucapan kita itu dalam sehari? 7.000 kata. Ya, ini banyak sekali riset ya. Laki-laki 7.000 kata rata-rata, perempuan 20.000 kata dalam sehari. Ya, Masya Allah. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah lisan itu hanya satu, mulut itu hanya satu, sejatinya agar kita itu terus bermuhasabah, terus menyadari ayat-ayat Allah yang salah satunya adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, kita memperhatikan hal-hal yang Allah ciptakan di sekitar kita termasuk dalam diri kita. Kita menyadari ya kauniyah yang namanya kauniyah qalilah atau kauniyah shaghirah. Kauniyah yang kecil itu adalah di dalam diri kita. Kalau kauniyah kabiroh itu di semesta kita, di sekitar kita. Kita memperhatikan nih ayat Allah ya, yang Allah ciptakan di dalam diri kita. Contohnya apa? Lisan ini, Masya Allah, hikmahnya banyak sekali. Ya, Masya Allah. Jadi kita harus banyak-banyak untuk berzikir, tapi mengurangi hal-hal yang sejatinya tidak ya berhubungan hal-hal yang membawa kebaikan. Ya. Demikian pula, Masya Allah, ketika kita diberikan mulut untuk berzikir, meskipun dengan banyak sekali bahasa, ya, tapi ketahuilah bahwa tujuan zikir itu hanya satu. Apa itu? Yakni mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah. Maka demikian pula ketika Allah itu ciptakan, ya, hati itu hanya satu. Ya, tapi telinga dan mata berjumlah tidak hanya satu. Kenapa? Karena kebutuhan kita untuk mendengar dan melihat itu lebih banyak dari kebutuhan untuk berbicara. Masya Allah. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, jadilah santri yang sekaligus senantiasa belajar, banyak-banyak mendengar daripada ingin didengar. Banyak-banyaklah kita untuk senantiasa menyayangi daripada ingin disayangi. Banyak-banyaklah seorang santri yang senantiasa menghormati daripada ingin dihormati. Banyak-banyaklah kita untuk senantiasa membahagiakan daripada kita ingin dibahagiakan. Jadi kita harus senantiasa menghargai daripada ingin dihargai. Kenapa? Karena tadi ya, bahwasanya orang-orang yang senantiasa inginnya itu tanpa maunya Masya Allah, maka kita pun nanti akan dihempaskan oleh Allah, dijatuhkan dalam kondisi yang Masya Allah, inginnya kita terus mulia, inginnya kita terus di atas gitu ya, maka suatu saat tinggal tunggu waktunya saja Allah akan hempaskan kita, jatuhkan kita di posisi yang paling bawah, sebawah-bawahnya.
Kenapa? Karena semuanya tadi, kalau kita banyaknya itu di tanpa mau terlebih dahulu, inginnya didengar tanpa mau mendengar, inginnya dihargai tanpa mau menghargai, itu bagian dari kemarin yang kita bahas, dari asal usul hakikat dari dosa. Bedanya iblis dengan Nabi Adam, kibrun itu penonjolan diri, rasa ingin semuanya didahulukan, dinomorsatukan, dihargai, itu bagian dari kibrun yang hampir-hampir tidak bisa diharapkan lagi ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita untuk senantiasa di sini terus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Senantiasa kita itu terus saling nasihati dalam hal kebenaran, dalam hal kesabaran. Ya, Masya Allah. Hati tadi kenapa kok diciptakan hanya satu? Ya, karena hati tadi juga diserupakan seperti lautan. Meskipun hati itu satu, ibarat lautan tadi, apa itu? Luas dan dalam. Ya, Masya Allah, sangat dahsyat sekali. Jadi meskipun satu itu dalam sekali. Pun juga lisan, meskipun dia satu, tapi itu sangat berdampak terhadap surga atau neraka kita. Kalau kita senantiasa bekali lisan itu dengan berzikir, ya itu mendekatkan kita dengan surga kita. Sebaliknya, kalau lisan justru kita gunakan untuk apa? Gosip, ghibah, untuk senantiasa ngeluh, sambat, protes, diminta kebaikan sama pembimbing kita, malah justru nawar-nawar, itu sama halnya dengan apa? Protes. Masya Allah. Maka disitulah yang akan menjadikan apa tadi? Para Masya Allah, bakat alaihin nufus, orang-orang yang Masya Allah menangis jiwa-jiwanya, dan bahkan kalau itu Masya Allah sampai sudah merasuk di hatinya, itu para malaikat pun akan menangis, Masya Allah. Maka mari senantiasa ketika kita masih terus dididik oleh Allah, nggak ada yang kebetulan, dididik oleh Allah, diingatkan. Dalam materi ini pun juga nggak ada yang kebetulan. Meskipun Ustadz juga tidak tahu materi yang akan Ustadz sampaikan yang bagian mana di hari ini, dan ini langsung dibuka pas ini, Masya Allah, ini nggak ada yang kebetulan untuk kita. Satu, mengingatkan diri Ustadz pribadi, selaku membaca ini, menyampaikan ini. Yang kedua juga bagi para santri sekalian semuanya. Mari senantiasa kita terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjaga prasangka, menjaga mulut, dan menjaga hati kita. Karena sejatinya itulah nanti juga yang akan benar-benar menjadikan salah satu wasilah kita saat dihisab oleh Allah, keselamatan kita. Ketika semuanya nanti akan dikunci oleh Allah, tidak bisa berbicara lagi, maka semua anggota badan kita pun akan bersaksi. Semuanya nanti akan menyampaikan kepada para malaikat, pada Allah, kepada seluruh para penduduk langit dan bumi saat nanti di hari persidangan. Semuanya akan terbuka, meskipun termasuk dalam prasangka saja, meskipun termasuk masih dalam secuil dalam hati kita, di dalam unek-unek kita, di dalam lisan kita, semuanya nanti akan dibuka seluas-luasnya di hadapan para penduduk langit dan bumi, menghadiri persidangan kita. Maka terlihatlah semua hal-hal yang pernah kita tutup-tutupin, naudzubillah tsumma naudzubillah, sebelum hari itu ada. Maka marilah kita senantiasa mohon ampun kepada Allah, dihapuskan seluruh dosa-dosa kita, dan yang akan datang yang belum terjadi, kendalikanlah diri kita, kendalikan terhadap 3 hal tadi. Karena dalam hidup kita ini cuma ada 2. Satu, kita pengen hidup kita begini-begini saja, atau kita berubah menjadi hamba yang semakin taat, semakin dekat kepada Allah. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang pertama, ya sudah, biarkan diri kita begini saja, kita asik di zona nyaman saja. Tapi kalau kita ingin menjadi hamba yang semakin taat, semakin mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka tidak ada cara pilihan lain selain apa? Kita praktekkan 3 hal ini untuk senantiasa kita jaga. Jadi mau ketemu siapapun, mau ada orang yang gak baik sekalipun, kita jaga lisan kita, jaga prasangka kita, jaga hati kita. Karena yang ingin selamat bukan mereka, yang ingin selamat adalah diri kita. Maka yang harusnya menjaga siapa? Diri kita. Meskipun orang itu berbuat apapun, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Al-Hakim, Allah itu Maha Adil, pasti Allah akan memberikan keadilannya. Tugas kita adalah terus berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita, bisa terus mengecas jiwa kita untuk senantiasa menjadi santri-santri, para murid yang senantiasa Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat, Allah mudahkan, Allah senantiasa kirimkan malaikat-malaikat menjaganya untuk menjaga kita, menyertai kita. Saya doakan semoga Allah semakin hujamkan kita menjadi sahabat-sahabat fillah, sahabat seperjalanan menuju semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya para hafidh-hafidhah yang disebut-sebut oleh Allah sebagai keluarganya Allah, termasuk menjadi sahibul Quran, ya Masya Allah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagia hatiku memakaikan mahkota ayah dan ibu di antara panasnya padang mahsyarmu. Ya Allah, ridai aku dengan menyebut asmamu. Aku mengukir sejarah hidupku. Hamilul Quran adalah tempatku. Ya Allah, rahmati aku. Hamilul Quran jadi harapan kami untuk selalu mendapatkan rezeki, rezeki iman, rezeki ilmu, rezeki ketabahan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alni min ahli Quran. Aku hafidhatul Quran fi hamilul Quran. Betapa bahagia hatiku memakaikan mahkota